إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati dan dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Wa man mata wa huwa yusyriku bihi syai'an, sebaliknya siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Fenomena akhir tahun, maka selalu yang harus diingatkan dan wajib dijaga yaitu masalah akidah, masalah keyakinan. Masalah-masalah di akhir tahun ini seringkali kita umat Islam terpancing dan merasa bahwa agama kita ini bukanlah agama yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Ketika mereka menyebut agama kita ini adalah agama yang tidak toleransi, agama yang tidak mencintai perdamaian, agama yang tidak menghargai perbedaan atau keragaman dan lain-lain sebagainya, maka kemudian kita terpancing dengan ucapan-ucapan ini dan kemudian mengucapkan ucapan yang kemudian bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, atau paling tidak kita mengucapkan ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin beranggapan bahwa itu kan sekedar ucapan, seperti ucapan Selamat Natal, maka daki warekadami, itu hanya ucapan dalam beberapa kata. Padahal ucapan di dalam Islam ini itu tidak bisa dianggap remeh. Seseorang akan dianggap berzina kalau kemudian antar laki-laki dan perempuan ini tidak mengucapkan, tidak melafalkan akad yang hanya beberapa kata dan diucapkan dalam beberapa menit. Dan seseorang bisa masuk di dalam Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hanya 2 kalimat. Dan suami istri bisa berpisah hanya karena ucapan, mungkin 1 atau 2 kata, saya mentalakmu atau saya menceraikanmu, hanya ucapan itu, lalu kemudian hubungan suami istri ini menjadi terputus. Hewan yang kita ingin makan itu bisa menjadi bangkai
tatkala disembelih tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya ucapan. Jadi ucapan ini tidak bisa dianggap remeh. Seseorang bisa masuk dan keluar dari agama Islam itu bisa disebabkan dari ucapan. Kita ketahui bahwa seorang itu keluar atau murtad dari agama Islam bisa dari perkataannya, bisa dari perbuatannya, bisa dari keyakinannya, dan bisa dari keraguannya. Selamat Natal biasa masyhur di TV, di televisi. Ya. Kemudian di antara orang-orang yang rusak di zaman ini itu mencoba kemudian mengucapkan bahwa agama itu sama. Pada mana agamanya? Sama-sama mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Orang-orang yang mengatakan agama ini sama itu sebenarnya ingin melepaskan manusia dari agamanya, apapun agamanya. Karena jelas agama itu tidak sama, agama itu berbeda. Terlebih lagi kalau kita memandang di dalam Islam, maka dari Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwa agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Dalam ayat ini Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mesti dia menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua agama para nabi itu adalah agama Islam. Agama mulai dari Nabi Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agama cuma satu. Itulah yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina", sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah, hanyalah Islam. Semua agama para nabi Islam. Makanya ya, Nabi Nuh beliau mengatakan, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Saya diperintahkan untuk menjadi muslim. Ya. Nabi Musa, perhatikan. Wa qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, "Ya kaum," ya. Wa qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, "In kuntum amantum billah." Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum muslimin, jika kalian muslim. Nabi Sulaiman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ya, wala la ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kalian menyombongkan diri kepadaku, datanglah kepadaku dalam keadaan kalian muslim. Nabi Isa agamanya Islam. Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Nabi Isa merasakan pengingkaran dari kaumnya, beliau mengatakan, "Falamma ahassa Isa minhumul kufr." Maka tatkala Nabi Isa merasakan pengingkaran dari kaumnya, dari mereka, beliau mengatakan, "Man ansari ilallah." Siapa yang sudi menjadi penolongku menuju Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, berkata sahabat-sahabat terbaiknya, "Nahnu ansarullah." Kamilah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, bersaksikan, inna muslimin, inna muslimun, bahwa sesungguhnya kami ini adalah muslim. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, ya, dan keturunannya, mereka semua muslim. Ya, idh hadara Ya'qub al-maut
faqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, ketika Nabi Yakub menghadapi kematian, beliau bertanya kepada keturunannya, apa yang kalian sembah setelahku? Maka anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya, semuanya ilahan wahida. Semua Tuhannya itu adalah Tuhan yang, ya, semuanya menyembah kepada Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini adalah muslim. Jadi sangat jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa tugas semua rasul itu adalah menyampaikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aula," ya, saya adalah orang yang paling dekat, aulan nas, bi Isa bin Maryam, terhadap Isa. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Saya adalah orang yang paling berhak, yang paling dekat terhadap Nabi Isa, putra Maryam, di dunia dan di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat, dan para nabi itu semuanya seperti bersaudara satu bapa. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka yang berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka hanya satu, yaitu agama Islam. Makanya kita perhatikan bagaimana seruan para nabi itu menyeru kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ketika kami utus, ya, Nabi Nuh kepada kaumnya, berkata, wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh, wa ila madyana akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaumnya, kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Saleh, beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaumnya Nabi Syuaib, wa ila samud akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib menyeru kepada kaumnya, yaitu kaum Samud. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang kalian berhak sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, beliau mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Kita bertanya, apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang kafir? Ada. Ada orang Yahudi? Ada. Ada orang Nasrani? Ada. Ada orang musyrik? Banyak. Apakah mereka memiliki hari-hari raya? Ada. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan satu kata terhadap perayaan hari-hari raya mereka? Tidak ada yang riwayat menjelaskan itu. Maka kepada orang-orang yang menganggap itu adalah toleransi, itu adalah cinta, itu adalah penghormatan, itu adalah bentuk penghargaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana mencintai, bagaimana menghargai. Tapi Nabi kita tidak pernah mengajarkan kita menjual akidah, menjual keyakinan.
Mengucapkan selamat adalah bentuk penghargaan, adalah bentuk pengakuan. Bukankah kemudian ketika ada orang yang menduduki jabatan, kita berikan dia selamat, kita mengakui bahwa dialah yang telah menduduki jabatan tersebut. Bukankah jika seseorang mendapatkan prestasi lalu kita mengucapkan selamat, kita mengakui dengan prestasi yang dia dapatkan. Lantas kemudian kita mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak pernah lahir dan tidak pernah dilahirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu, bahwa Allah adalah Al-Masih, putra Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Faqala Al-Masih, Nabi Isa sendiri berkata, ya Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah kalian hanya kepada Allah, Rabb kalian, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah, Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa malil zalimin min ansar, dan tidak ada tempat dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allah melanjutkan, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang-orang yang mengucapkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu dari tiga. Konsep trinitas. Telah kafir orang-orang yang mengucapkan bahwa sesungguhnya Allah itu satu dari tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, bahwa tiadalah Tuhan itu kecuali Tuhan yang satu. Sangat tegas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Maka fenomena akhir tahun, jangan kita bermudah-mudahan dengan ucapan, sebab seseorang bisa masuk di dalam Islam dengan mudah, tapi juga dengan mudah dia bisa keluar dari agama Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama kita tidak melarang kita menghargai orang-orang kafir. Allah mengatakan, la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Boleh kita berbuat baik kepada mereka, tapi kita tidak boleh menjual akidah dan keyakinan. Kita umat Islam di Indonesia sudah lama hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Lantas kemudian kita menuduh diri kita ini tidak bertoleransi. Lihat kenyataannya, telah lama berdampingan negeri-negeri atau tempat-tempat yang lama berdampingan dengan umat Islam. Apakah kemudian umat Islam mengganggu mereka? Atau sebaliknya, telah lama hidup berdampingan dengan non-muslim, Islam dengan non-muslim. Apakah kemudian umat Islam pernah membantai? Ataukah sebaliknya? Lantas kemudian kita menuduh agama kita bukanlah agama toleransi. Kemudian jika yang dimaksudkan toleransi dari kata mentolerir, memaklumi bahwa ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka istilah itu tidak tepat. Mentolerir ada kesalahan yang kemudian kita bisa terima, kita bisa tolerir,
maka maksud itu tidak bisa kita terima. Tetapi jika yang dimaksud toleransi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakan wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jika yang dimaksud toleransi dalam makna ini, maka sesungguhnya Islam telah mengajarkannya, telah lama disampaikan oleh Nabi SAW. Maka selalu saja bahwa di setiap waktu yang harus kita jaga adalah akidah dan keyakinan kita, agar kemudian kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah, karena sesungguhnya siapa yang menduakan Allah maka Allah haramkan surga baginya. Siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun maka pasti masuk surga, dan siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun maka dia pasti masuk neraka. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan